Hai teman-teman semua, kalian masih ada yang kesulitan dalam belajar rumus Excel? Jangan khawatir, kita akan belajar bersama agar lebih menyenangkan. Pada video ini kita akan belajar rumus sum if dan sum if, dan juga count if dan count if. Aduh, bikin bingung ya. Sebenarnya apa sih perbedaan dari rumus-rumus tadi? Tenang-tenang, jangan panik. Sebelum kita mempraktekkan rumus-rumus tadi, kalian harus tahu dulu pengertiannya supaya nggak bingung lagi. Kita mulai dari rumus sum dulu ya. Rumus sum biasanya kita gunakan untuk menjumlahkan nilai. Jadi, apa perbedaan dari rumus sum if dan sum if? Rumus sum if digunakan untuk menjumlahkan nilai dengan kriteria tertentu atau satu kriteria. Sedangkan rumus sum if digunakan untuk menjumlahkan nilai dengan kriteria lebih dari satu. Nah, kalau rumus count digunakan untuk menjumlahkan data. Perbedaannya dengan rumus count if dan count ifs adalah jika rumus count if digunakan untuk menjumlahkan data dengan kriteria tertentu atau satu kriteria, sedangkan rumus count if digunakan untuk menjumlahkan data dengan kriteria lebih dari satu. Gimana teman-teman? Udah paham kan perbedaan dari rumus-rumus tadi? Berarti sekarang kita siap untuk lanjut ke prakteknya. Teman-teman semuanya juga ikut mempraktekkan ya, agar lebih mudah dipahami. Selamat belajar teman-teman. Kita tadi sudah belajar mengenai pengertian rumus-rumus yang akan kita pelajari. Sekarang waktunya kita mempraktekannya. Nah, di sini sudah ada tabel penjualan iPhone, yaitu tabel yang pertama ada penjualan iPhone, yang kedua ada akumulasi penjualan, dan yang ketiga ada akumulasi tipe. Total iPhone yang dimaksud di sini adalah kita menghitung data dari merek yang telah disediakan. Rumusnya itu sama dengan count, dan kita menggunakan count if. Kenapa? Karena count if ini hanya memiliki kriteria tertentu atau kriterianya hanya satu. Sesuai dengan yang ada di sini, yaitu kriterianya hanya ada merek. Jadi kita menggunakan count if ya teman-teman. Lalu buka kurung, masukin range-nya itu merek dari iPhone 10 sampai ke iPhone 12. Lalu di absolute, bagi yang belum tahu cara absolute yaitu klik F, N, dan F4. Lalu kasih pemisah, titik koma, masukin kriterianya yaitu merek. Kalau ketutup gini teman-teman bisa klik mereknya dulu baru turunkan. Setelah dimasukin kriterianya, tutup kurung lalu enter. Nah, hasilnya sudah terdapat 3 dari total iPhone 10. Teman-teman bisa hitung dari referensinya, yaitu sini 1, 2, dan 3. Bener ya teman-teman, berarti total iPhone 10 itu ada 3. Lalu tarik dan selesai untuk total iPhone. Untuk jumlah yang terjual, kita menggunakan rumus sum if karena kriterianya hanya satu, yaitu merek, dan kita mencari nilai. Ketik sama dengan sum if, buka kurung, lalu masukkan range-nya itu dari merek seperti tadi, yaitu dari iPhone 10 sampai iPhone 12. Kita masukkan semuanya, tarik. Lalu jangan lupa di absolute itu Fn F4 agar tidak value. Lalu dikasih pemisah, titik koma, masukkan kriterianya yaitu iPhone 10. Lalu kasih pemisah lagi, titik koma. Setelah itu masukkan sum range-nya. Sum range-nya itu dari yang terjual karena kita ingin mencari yang terjual. Masukkan seluruhnya, ditarik, lalu di absolute juga. Setelah itu tutup kurung, lalu enter, dan hasilnya 112. Dan teman-teman bisa langsung tarik aja kayak gini, dan hasilnya sudah selesai. Dan untuk menghitung total keseluruhan, kita menggunakan rumus sum seperti biasa, yaitu sama dengan ketik sum, lalu buka kurung, tarik dari angka 112 sampai 58, lalu tutup kurung, enter. Dan untuk tabel pertama telah selesai untuk akumulasi penjualan. Nah, di sini lanjut ke tabel selanjutnya, akumulasi tipe. Terdapat 2 tabel yang kosong, yaitu total iPhone dan jumlah yang terjual, kurang lebih sama seperti tabel sebelumnya.
Tapi bedanya di sini kita menggunakan dua kriteria, yaitu merek dan RAM. Kalau tabel sebelumnya kita menggunakan merek doang. Jadi rumusnya sama dengan count if, jangan lupa pakai S, lalu buka kurung, masukkan kriteria range pertamanya. Range ke-1 yaitu mereknya itu dari iPhone 10 sampai iPhone 12 kita tarik. Lalu jangan lupa nanti di absolute ya teman-teman, supaya tidak value atau tidak error rumusnya. Lalu dikasih pemisah titik koma. Setelah itu masukkan kriteria pertama yaitu iPhone 10. Lalu dikasih pemisah lagi titik koma, masukkan kriteria range keduanya yaitu RAM. Dari sini yang tabel sebelumnya dari angka 6 sampai angka 12, lalu di absolute juga Fn F4, kasih pemisah titik koma, masukkan kriteria keduanya RAM. Ini ketutup, jadi kita klik RAM-nya lalu turunkan. Nah, udah selesai. Jangan lupa juga dikasih tutup kurung lalu enter. Nah, teman-teman bisa langsung tarik aja dari angka 1 ini sampai ke bawah ke iPhone 12 dan sudah terjawab seluruhnya untuk total iPhone ya teman-teman. Untuk menjawab jumlah yang terjual kurang lebih juga sama seperti tabel sebelumnya, menggunakan rumus sum if, tapi bedanya ini sum if-nya ada S-nya ya teman-teman. Langsung aja kita ketik sama dengan sum if yang menggunakan S, lalu buka kurung, masukkan sum range-nya yaitu di sini yang terjualnya yaitu dari angka 28 sampai 58. Setelah itu jangan lupa di absolute, lalu kasih pemisah titik koma, lalu masukkan kriteria range pertamanya seperti tadi, iPhone 10 sampai iPhone 12, lalu di absolute. Kasih pemisah lagi dan masukkan kriteria satunya yaitu iPhone 10. Setelah itu kasih pemisah lagi dan masukkan kriteria range kedua RAM dari angka 6 sampai 12, lalu di absolute lagi, dikasih pemisah lagi dan masukkan RAM-nya yang ada di tabel ini. Karena ketutupan diklik lagi lalu turunkan, setelah itu tutup kurung, enter. Nah, sudah terjawab jumlah yang terjual iPhone 10, RAM 6, total iPhone ada 1, dan jumlah yang terjualnya 28. Teman-teman bisa langsung narik aja sampai ke bawah ke iPhone 12, dan terjawab deh teman-teman. Sekarang semua tabelnya sudah terisi ya. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan? Kalau kita belajar bersama-sama, pasti akan lebih menyenangkan. Pembelajaran kita sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa dipraktekkan ya.